Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Aprilia Pertiwi dengan NPM 1911030199. Saya dari kelompok 6 dengan judul Tarikat. Saya akan menjelaskan pengertian tarikat. Tarikat berasal dari bahasa Arab yaitu tarikah secara etimologi yang berarti jalan, cara, aliran, metode, keadaan pada sesuatu. Tarikat merupakan jalan yang ditempuh oleh seorang sufi. Jalan tersebut digambarkan sebagai jalan yang berpangkal dengan syariat Islam karena jalan utama disebut syar'i dan anak jalan disebut tharik. Kata lain tarikat yaitu perjalanan seorang salik atau pengikut tarikat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri atau perjalanan yang ditempuh oleh seseorang untuk mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhannya. Menurut Harun Nasution, menyatakan tarikat berasal dari kata tharik, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seseorang calon sufi dengan tujuannya agar sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarikat mengandung arti organisasi. Tiap tarikat mempunyai syekh, guru, upacara, ritual, dan zikir sendiri-sendiri. Menurut Martin, istilah tarikat dipakai untuk dua hal secara konseptual yang berbeda. Makna aslinya merupakan paduan khas dari doktrin, metode, dan ritual. Istilah ini sering dipakai untuk mengacu pada organisasi yang menyatukan pengikut-pengikut jalan tertentu. Di Indonesia, tarikat ini mengaku kepada keduanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan tarikat dengan tasawuf. Dalam tasawuf, tarikat tidak hanya ditunjuk pada peraturan dan cara-cara tertentu yang digunakan oleh guru tarikat, bukan pada kelompok yang menjadi pengikut salah satu tarikat tersebut, tetapi meliputi segala aspek ajaran yang terdapat dalam agama Islam seperti sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu, yang merupakan jalan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf secara umum merupakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui penyesuaian rohani dan memperbanyak ibadah yang dilakukan di bawah bimbingan seorang guru atau syekh tertentu. Tarikat merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tarikat ialah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu. Di sini dapat disimpulkan bahwa tarikat merupakan cabang atau aliran dalam tasawuf. Di Indonesia, ada yang menggunakan kata tarikat sebagai sebutan paham untuk dianutnya dan tidak ada hubungan secara langsung dengan paham tasawuf yang pada semula. 4 tingkatan spiritual umum dalam Islam yaitu syariat, tarikat, dan hakikat. Tingkatan keempat yaitu makrifat, tingkatan yang tak terlihat, inti dari wilayah hakikat sebagai esensi dari keempat tingkatan spiritual tertentu. Sekian, terima kasih. Sejarah timbulnya Torekot. Peralihan tasawuf yang bersifat personal pada Torekot yang bersifat lembaga tidak lepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri. Semakin luas pengaruh tasawuf, maka semakin banyak orang yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Perluasan Torekot ini berlangsung seperti murid yang telah dipandang oleh syekh dan berhasil mencapai tingkat tertinggi akan memperoleh ijazah dari syekh tersebut. Semakin banyak murid yang memperoleh ijazah tersebut, maka semakin banyak pula kemungkinan berdirinya ribat-ribat baru. Ribat yang baru ini akan menghasilkan guru-guru Torekot. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Torekot-Torekot bermunculan pada abad ke-12 dan mulai mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya yaitu pengaruh Torekot di dunia Islam. Torekot mempengaruhi dunia Islam mulai abad ke-13. Dan kedudukan Torekot saat ini sama dengan partai politik. Bahkan tentara pun ikut menjadi anggota Torekot. Torekot tidak hanya bergerak dalam persoalan dunia yang mereka pikirkan. Namun Torekot keagamaan meluaskan pengaruh dan organisasinya ke seluruh pelosok negeri. Menguasai masyarakat melalui suatu susunan atau jenjang yang terancang dengan baik dan memberikan otonomi kedaerahan seluas-luasnya. Namun pada saat itu terjadi penyelewengan terhadap Torekot-Torekot. Salah satunya yaitu paham wasilah yang menyebabkan
Wahabiyah menentang keras paham ini karena dianggap paham ini sudah masuk pada syirik. Sehingga Wahabiyah sempat menghancurkan kuburan para sahabat dan berkeinginan untuk menghancurkan makam Nabi. Namun, hal ini ditentang oleh dunia Islam. Pada abad ke-19, timbul pikiran sinis terhadap torekot atau tasawuf. Namun akhir-akhir ini, perhatian terhadap tasawuf kembali muncul karena paham materialisme. Orang-orang barat melihat bahwa paham materialisme ini memerlukan sesuatu yang bersifat rohani, yang immaterial, sehingga banyak orang yang memperhatikan tasawuf kembali. Baik, selanjutnya aliran-aliran torekot di dunia Islam. Pada awal kemunculannya, torekot berkembang dari dua daerah, yaitu Irak dan Irak. Pada periode ini timbullah beberapa torekot, diantaranya yaitu torekot Yasyafiyah yang didirikan oleh Al-Yasyafi pada 562 Hijriah atau 1160 Masehi, dan disusul oleh tarekat Hawazagawiyah yang disponsori oleh Abdul Al-Khaliq Al-Gusdawani pada 617 Hijriah atau 1220 Masehi. Kedua tarekat ini menganut paham tasawuf Abu Yazid Al-Bustami 400 Hijriah atau 1034 Masehi dan dilanjutkan oleh Abu Al-Famadi dan Yusuf bin Ayub Al-Hamdani. Kemudian tarekat Yasyafiyah berkembang ke daerah antara lain yaitu Turki. Yang kedua, tarekat Naksabandiyah yang didirikan oleh Muhammad Al-Bahruddin An-Naksabandi Al-Uwisi Al-Bukhari pada 1389 Masehi di Turkistan. Nama Naksabandiyah diambil dari bahasa Persia, diambil dari nama pendirinya yaitu Bahauddin Naksat Bukhari. Sebagian orang menerjemahkan tersebut sebagai pembuat gambar atau pembuat hiasan, dan sebagian orang menerjemahkan sebagai jalan rantai atau rantai emas. Tarekat Naksabandiyah merupakan salah satu tarekat sufi yang luas menyebarkannya dan terdapat banyak di wilayah Asia Muslim serta Turki, Bosnia dan wilayah-wilayah Volga di Ural. Bermula di Bukhari pada akhir abad ke-14, Naksabandiyah mulai menyebar ke daerah-daerah tetangga dunia Muslim dalam waktu 100 tahun, meskipun tidak konsisten. Terus yang ketiga yaitu tarekat Halwatiyah yang didirikan oleh Umar Al-Khawati pada 1397 Masehi. Tarekat Halwatiyah merupakan nama sebuah aliran tarekat yang berkembang di Mesir. Pada umumnya, nama sebuah tarekat diambil dari sebuah sang pendiri tarekat yang bersangkutan, seperti Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Naksabandiyah dari Bahauddin Naksaban. Akan tetapi, tarekat ini diambil dari kata kholat yang artinya menyendiri untuk merenung. Diambil nama dari Syekh Muhammad Al-Kholwati. Pendiri tarekat ini sering melakukan kholwat di tempat-tempat sepi secara nasyabiyah. Tarekat ini merupakan cabang dari tarekat Az-Zahidiyah oleh Syekh Syahibun Al-Arhad Umar Asywardiya Al-Baghdadi
pada 539 sampai 632 Hijriah. Tarekat ini berkembang di berbagai negeri seperti Turki, Syria, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Tarekat ini dibawa ke Mesir oleh Mustafa al-Bukhari al-Bakri dan seorang penyair sufi asal Damaskus, Syria. Ia mengambil tarekat tersebut dari gurunya yaitu Syekh Abdul Latif bin Syekh Hasanuddin al-Halabi. Karena pesat keberadaannya di Mesir, di daerah jika Mustafa al-Bakri dianggap sebagai pemikir Halwatiyah oleh para pengikutnya. Selain aktif menyebarkan ajaran ini, ia juga banyak melahirkan karya sastra sufistik. Di antaranya yang paling terkenal ialah Tasliyat al-Ahzan. Yang keempat, tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safiyuddin al-Ardabi pada 1334 Masehi. Yang kelima, tarekat Bairamiyah yang didirikan oleh Hiji Bairan pada 1430 Masehi. Di daerah Mesopotamia masih banyak tarekat yang muncul dalam periode ini dan cukup terkenal, tetapi tidak termasuk rumpun Al-Junaid. Atau tarekat ini diantara lain sebagai berikut: tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Muhyi ad-Din al-Qadir al-Jailani pada 470 Hijriah atau 1078 Masehi. Terus tarekat Syadziliyah yang dinisbatkan kepada Nur ad-Din Ahmad Asy-Syadzili pada 593 sampai 656 Hijriah atau 1196 sampai 1258 Masehi. Kemudian tarekat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad bin Ali ar-Rafai pada 1106 sampai 1182. Tarekat Rifaiyah didirikan di Irak pada abad ke-6 Hijriah oleh Ahmad bin Ali Abdul Abbas Ai-Rifai, seorang tokoh sufi besar yang soleh, ahli hukum Islam atau fikih dan penganut mazhab Syafi'i. Kemudian di Indonesia, tarekat ini terkenal dengan permainan debus dan tabuhan rebana yang dikenal di Aceh dengan nama Rapai, dan di Sumatera Barat dengan nama Badabuih. Karena banyaknya cabang tarekat yang timbul di tiap-tiap tarekat induk, sulit untuk menelusuri sejarah perkembangan tarekat secara sistematik dan konsepsional.